Kalau gue harus mulai semuanya dari nol lagi, ini 4 step yang bakal gue ikutin. Jadi kemarin gue sempat bikin Q&A box di Instagram story gue. Gue nanya, kalau misalnya gue bikin video long form di YouTube, kira-kira topik apa nih yang kalian paling pengen gue bahas? Salah satu topik yang paling banyak di request itu adalah ini. Apa yang bakal gue lakuin kalau gue harus kembali lagi ke titik nol? Makanya hari ini gue mau jelasin secara terstruktur apa aja yang bakal gue lakuin kalau gue harus start dari nol lagi dan membangun karir, membangun personal brand sampai ke titik sekarang. Step-stepnya gue bagi jadi 4, ada analyze, skill, build, dan network. Kita bahas step pertama dulu ya, yang analyze. Hal pertama yang bakal gue lakuin kalau gue kembali ke titik nol adalah gue bakal menganalisa dulu kebutuhan pasar. Itu karena gue sadar di awal-awal gue punya keberuntungan yang mungkin gak dimiliki banyak orang lain. Gue masuk ke platform yang tepat di waktu yang tepat. Jadi di akhir tahun 2021 itu gue masuk ke TikTok ketika TikTok itu pemainnya, kreatornya masih sedikit, sedangkan penggunanya udah banyak banget. Jadi pada saat itu kalau kita posting konten apapun, gampang banget untuk FYP, gampang banget untuk kita ngembangin akun. Karena gue yakin yang namanya keberuntungan itu belum tentu bisa diulang, makanya step pertama yang bakal gue lakuin kalau gue harus balik ke titik nol adalah gue akan menganalisa dulu kira-kira kondisi pasar itu lagi seperti apa. Pastinya gue akan ngecek kira-kira platform apa sih yang lagi naik. Terus, kira-kira skill seperti apa nih yang lagi dibutuhin oleh pasar? Karena percuma kalau kalian mengembangkan skill yang skillnya itu udah nggak dibutuhkan oleh pasar atau udah kebanyakan orang yang menguasai skill itu. Gue mau ngangkat cerita yang terjadi di gue sendiri ketika gue mulai main TikTok di tahun 2021 ya. Pada saat itu, brand-brand udah mulai mau masuk ke TikTok. Jadi, mereka itu butuh kreator-kreator yang bisa membantu mempromosikan produknya. Untungnya, pada saat itu gue masuk di waktu yang tepat. Gue punya skill yang tepat. Skill konten, akun TikTok yang lumayan berkembang, makanya pada saat itu gue dapat keuntungan karena orang yang membutuhkan skill gue itu ada, gue punya skillnya, sedangkan orang-orang yang punya skill untuk memenuhi pasar itu gak banyak, kreatornya belum banyak. Coba deh kalian bayangin, kalau misalnya kalian ngembangin sebuah skill yang di masa tersebut itu sudah tidak dibutuhkan atau udah kebanyakan orang yang mempunyai skill itu, atau mungkin semua orang juga sudah bisa melakukan hal tersebut. Gue ambil salah satu contoh, di tahun 1800-an ada satu pekerjaan yang namanya knocker upper. Nah, gue cek ternyata pekerjaan itu tugasnya simple banget. Membangunkan orang yang lagi tidur. Jadi mereka tugasnya itu setiap pagi nembakin batu atau nembakin kacang ke jendelanya orang-orang untuk ngebangunin orang tersebut. Sedangkan ketika udah ada yang namanya alarm, tentunya pekerjaan ini udah nggak lagi dibutuhkan. Makanya menurut gue salah satu hal yang akan gue lakukan paling awal kalau gue start dari nol adalah menganalisa pasar dulu. Jangan sampai gue nyemplung ke pekerjaan mengasah skill yang sudah tidak lagi relevan atau tidak lagi dibutuhkan. Nantinya dari step 1 ke step 2 ini bakal nyambung. Kalau misalnya kalian mengasah skill yang memang demand-nya itu lagi tinggi banget, tentunya kalian itu juga bisa dibayar dengan harga yang mahal. Ketika kalian memiliki skill yang dibutuhkan tapi nggak banyak orang yang punya, maka orang yang membutuhkan skill kamu itu rela membayar berapapun nilai yang kamu minta. Setelah gue menganalisa pasar dan gue tahu kira-kira industri mana yang mau gue fokusin dan skill apa yang mau gue asah, maka kita akan masuk ke step kedua, skill. Gue akan mencoba mengasah skill gue sampai gue tahu gue adalah orang terbaik yang memiliki skill tersebut. Setidaknya nih, gue bakal pastiin di tongkrongan gue atau di circle gue, kalau membahas topik tersebut, gue lah orang yang akan dicari. Gue yakin kalian pasti punya temen yang misalnya kalau lagi bahas soal kripto, kalian nyarinya dia. Atau misalnya kalian lagi bahas soal editing video, kalian bakal nyari orang yang berbeda. Kuncinya itu adalah kalian menjadi orang terbaik dengan skill yang spesifik. Jadi kalian itu lebih bisa dihargai. Makanya di sini step selanjutnya itu adalah sharpen atau mempertajam spesifik skill yang kalian fokusin. Kenapa banyak banget orang yang nantinya akan gagal? Mungkin banyak dari kalian yang juga akan gagal di step kedua ini ketika sharpen skill itu adalah kurangnya yang namanya fokus. Di zaman sekarang ya, orang-orang itu cenderung mencoba sangat banyak hal. Gue yakin kalian pasti punya teman yang kayak gini. Tiap kali kalian ngobrol dengan mereka, ada aja project baru yang mau dia kerjain. Entah mau bikin clothing line, entah tiba-tiba dia mau trading crypto, entah tiba-tiba dia mau franchise, entah dia tiba-tiba mau jadi content creator. Nggak pernah fokus di satu hal. Sedangkan kita tahu, untuk kita bisa mempertajam skill kita, ya kita harus fokus. Jangan loncat sana, loncat sini, ujung-ujungnya nggak ada skill kita yang makin tajam. Nah, kalau nantinya kalian udah berhasil mempertajam skill kalian, dan kebetulan skill tersebut juga yang dibutuhkan oleh pasar, maka kalian akan sangat mudah untuk monetize
skill tersebut. Karena balik lagi ya, tujuan dari kita membahas ini semua, mengasah skill, menganalisa pasar, ya pasti ujung-ujungnya itu kita mau bisa menghasilkan uang dari skill yang udah kita asah. Balik ke cerita ketika gue mulai menjadi seorang content creator. Pada saat itu, di 1 tahun pertama, semuanya itu gue kerjain sendiri. Gak cuman fokus, gue juga konsisten. Setiap hari gue pasti posting minimal 1 video. Gue yang syuting sendiri, gue yang edit sendiri, gue yang posting sendiri. Bahkan chat-chatan dengan brand kerjasama itu juga gue lakukan sendiri. Jadi kalian bisa bayangin, gue ngerangkap berapa job desk yang berbeda-beda. Tapi karena semuanya gue lakukan sendiri, akhirnya gue bisa paham keseluruhan proses dari menjadi seorang content creator. Kalau misalnya kalian udah sampai di titik monetize ini, maka biasanya kalian udah bisa mulai menghasilkan uang. Dan mungkin nilainya itu lumayan. Tapi untuk bisa menggandakan uang yang kalian hasilkan, kalian harus bisa mulai melakukan yang namanya build. Di step ketiga ini, tugas kalian itu adalah bagaimana caranya kalian bisa menduplikasikan output yang kalian hasilkan. Contoh, kalau misalnya gua dulu hanya bisa bikin 1 video per hari, kira-kira bagaimana dalam sehari itu gue bisa memproduksi 2 video, 3 video, bahkan 10 video. Tentunya kalau mau bikin 10 video, gue nggak bisa bikin sendiri lagi ya, karena kita nggak bisa membelah diri. Gue harus punya tim yang bisa nge-cover pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, tadi kan gue cerita, di step ini gue mengambil peran 3 orang. Si content kreatornya, si editornya, dan si admin setnya. Tentunya ketika kita masuk ke fase build, kita mau menggandakan output yang bisa kita hasilkan. Akhirnya apa? Akhirnya mungkin pekerjaan editor dan juga pekerjaan admin ini bisa gue delegasikan ke orang lain. Jadi waktu gue itu bisa gue fokusin di bagian ini aja sebagai content kreatornya. Akhirnya yang akan terjadi itu adalah kita akan membangun tim yang bisa menggandakan output di awal tadi. Nah, disinilah kalian bisa menembus batas dari diri kalian sendiri. Karena pekerjaan yang kalian kerjakan itu udah nggak lagi kalian kerjakan sendiri. Kalau misalnya kita bayangin grafik ya, mungkin grafiknya itu seperti ini. Ini ketika kalian ngerjain sendiri, ya, sampai di satu titik, waktu kalian itu kan terbatas. Energi kalian juga terbatas. Maka dia akan mulai stagnan nih. Nah, mulai stagnan. Tapi, ketika kalian udah bisa berhasil mendelegasikan pekerjaan kalian ke orang lain, maka ini akan kembali naik secara eksponensial. Kenapa? Karena pekerjaan kalian itu sudah di-cover oleh orang lain, dan output yang dihasilkan bisa jadi jauh lebih banyak. Salah satu kesalahan yang sering banget gue lihat ketika orang ada di fase ini adalah mereka terlalu fokus pada short term wins, atau keuntungan jangka pendek. Fokusnya mereka itu cuma mau nyari untung secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan kira-kira bagaimana ya apa yang mereka bangun itu bisa bertahan lama. Makanya kalau kalian lihat, banyak banget produk-produk yang tiba-tiba viral dan tiba-tiba ngilang, itu biasanya problemnya satu. Setelah viral, banyak yang beli, tapi karena si pemiliknya itu hanya memikirkan short term wins, dia nggak mikirin kualitas dari produknya, kepuasan customer, akhirnya apa? Orang kecewa, nggak beli lagi, dan produknya nggak bisa bertahan. Sama halnya dengan dunia konten kreator. Kalian pasti sering banget ya, lihat konten kreator yang tiba-tiba viral karena satu topik tertentu, tapi nggak berapa lama kemudian udah hilang dan nggak pernah kedengaran lagi. Coba deh kalian perhatiin, biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak bisa jadi jauh lebih besar ketimbang tren yang awalnya menaikkan dia. Gue ambil contoh, ada satu kreator yang tiba-tiba naik pesat karena joget tertentu. Nah, jadi orang itu ingat dianya ini spesifik karena gaya joget tertentu. Biasanya ada 2 kemungkinan yang bakal terjadi ke orang ini. Dia akan terus-menerus fokus ke jogetan dia yang sama, sampai akhirnya orang bosen dan dia pun ngilang. Sedangkan yang kedua, kalau misalnya dia bisa berpikir jangka panjang, maka dia akan menciptakan mungkin dance baru atau personal branding baru. Jadi orang nggak kenal dia itu spesifik hanya karena satu dance doang. Biasanya kalau dia berhasil melakukan itu dan dia berhasil membangun sesuatu yang lebih besar daripada dance awalnya dia, maka dia akan bisa naik kembali dan sustainable. Makanya gue sering banget dengar banyak pengusaha yang bilang untuk membangun sebuah bisnis dari 0 ke 1 itu adalah skill yang berbeda untuk mempertahankan bisnis dan membangun bisnis tersebut dari 1 ke 1000. Kalau misalnya kalian udah berhasil bertahan dan bahkan makin berkembang di poin ketiga ini, maka biasanya ya kalian akan grow secara eksponensial. Bisnis kalian makin gede, personal branding kalian makin terkenal, dan ketika itu terjadi akan lebih mudah untuk kalian masuk ke fase keempat, yaitu membangun network. Salah satu hal yang nggak bisa gue pungkiri berhasil membawa gue sampai ke titik ini adalah karena gue bertemu network yang tepat. Karena biasanya ketika kita ada di fase build ini, kita terlalu fokus dengan apa yang terjadi di internalnya kita. Contoh, gue sebagai content creator ya udah fokusnya konten aja. Apalagi personal branding gue misalnya FYP spesialis. Gue akan terus fokus hanya membahas TikTok, hanya menganalisa TikTok.
apa yang terjadi di luar itu gue mungkin gak banyak tahu. Makanya di sana untuk bisa semakin berkembang kita itu butuh network. Dan networknya itu juga bukan sembarang network ya. Harapannya kalian juga bisa bertemu dengan orang-orang terbaik di bidang masing-masing. Dan network ini juga bisa bermacam-macam. Bisa aja sebagai business partner. Bisa aja sebagai teman nongkrongan doang. Atau mungkin juga sebagai seorang mentor. Pertanyaannya, bagaimana kalian itu bisa lebih mudah mendapatkan network-network yang berkualitas? Jawabannya adalah kalian harus memastikan diri kalian berkualitas juga. Karena nggak mungkin orang yang ada di level tertinggi dari sebuah industri mau berteman atau menghabiskan waktu mereka untuk orang-orang yang nggak paham apapun sama sekali. Ketika kalian sedang mencari network, orang-orang lain juga sama sedang mencari network. Kalian mau memastikan kalian bertemu orang-orang terbaik, mereka juga sama, mau bertemu orang-orang yang terbaik juga. Biasanya akan ada beberapa hal yang membatasi sehingga orang itu gagal membangun network. Yang pertama, itu datang dari internalnya sendiri. Gua mau mengutip ucapan dari salah satu mentor gua. Untuk bisa sukses dan untuk bisa disukai banyak orang, kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Banyak banget orang-orang itu bukan pribadi yang menyenangkan. Gue yakin kalian sering banget ketemu orang yang ketika pertama kali kalian ketemu dia aja, udah langsung males gitu, udah langsung nggak pengen ketemu untuk kedua kalinya. Sama kalian pastiin kalian jadi pribadi yang menyenangkan. Dan yang kedua, kalian pastikan kalian memiliki skill yang baik sehingga orang itu juga mau berteman dengan kalian. Karena mereka tahu kalian punya value yang bisa ditukarkan. Jangan pernah berharap orang-orang itu mau menyisihkan waktu mereka buat kalian, padahal kalian nggak bisa membawa value apapun ke mereka. Dan satu lagi, kalian juga pastinya harus gigih dalam mencari network yang baru. Untuk networking itu butuh effort. Kalian nggak bisa yang hanya duduk diam doang berharap orang lain yang selalu datang ke kalian. Kadang kalian itu juga harus berusaha untuk approach duluan. Mungkin kalian datang ke seminar-seminar, workshop, atau mungkin kalian sedikit berusaha nge-DM orang-orang yang pengen banget kalian temui. Kalau misalnya mereka nggak bales atau nggak notice, ya nggak apa-apa gitu loh. Kan nggak ada ruginya juga kalian nge-DM. Banyak banget orang-orang hebat yang berhasil gue temui itu datang dari sekedar coba-coba DM doang. BTW buat kalian yang belum subscribe channel ini, pastikan kalian udah subscribe kalau kalian udah nonton sampai menit ini. Nah, gue mau ambil salah satu contoh yang gue praktekin sendiri untuk ngegedein networknya gue ya. Jadi, seperti yang kalian tahu, di YouTube channel ini ada podcast. Gue sering banget podcast dengan banyak sosok-sosok hebat. Nah, kalau kalian sadari, di podcast gue itu nggak ada sponsor brand sama sekali. Sebenarnya tiap episode podcast itu gue nombok. Nombok apa? Nombok biaya syutingnya, nombok biaya studionya, nombok biaya sewa kameranya, bahkan nombok biaya untuk ada beberapa tamu itu harus kita fasilitasin ya. Makan, transport, dan lain-lain. Tapi itu semua gue lakukan untuk satu tujuan. Kalau gue bisa podcast dengan orang ini dan gue ngobrol 1 jam full one-on-one dengan orang tersebut, gue yakin ya setidaknya hubungan kita itu udah jadi jauh lebih dekat. Tamu-tamu yang datang ke podcast gue awalnya sebagai narasumber, asing, ujung-ujungnya kita jadi temen dan jadi sering banget bertemu. Makanya kalau kalian mau ngembangin network kalian, pastikan kalian juga gigih berusaha mencari atau mendekati orang-orang yang kalian pengen deketin ya. Terus yang kedua ada faktor eksternalnya. Faktor eksternal sendiri ini kadang kita nggak bisa nebak ya. Gue menganggap ini lebih ke arah jodoh ataupun keberuntungan. Gue yakin yang namanya hubungan, mau itu pertemanan, partneran bisnis, itu nggak bisa dipaksain. Kalau kalian merasa klik dengan orang tertentu, ya kalian gampang banget untuk deket dengan mereka. Tapi kalau nggak berasa ngeklik, vibe-nya nggak nyambung, mau dipaksain sampai bagaimanapun, ya nggak akan nyaman. Makanya menurut gue, faktor eksternal ini adalah faktor yang kadang nggak bisa ditebak ya. Yang bisa kita usahakan itu adalah kita memastikan kita itu orang yang menyenangkan, nggak punya niatan jahat, dan berharap semoga kita itu nyambung aja dengan orang-orang yang mau kita deketin. Nah, untuk merangkum video ini, kira-kira inilah 4 step yang bakal gue ikutin kalau misalnya gue harus balik ke titik 0 untuk nyampe ke titik sekarang lagi. Karena kalau misalnya kalian udah sampai ke titik keempat ini, gue yakin posisi hidup kalian itu udah lumayan menyenangkan ya. Kalian punya skill yang dibutuhkan, skillnya bisa kalian monetize, kalian bisa menghasilkan uang dari sana, terus kalian juga udah membangun sesuatu yang sustainable, punya tim yang bagus untuk membantu kalian, ya. Dan yang terakhir, kalian juga punya network yang tepat untuk ngegedein bisnis kalian lagi, atau mungkin kalian punya circle yang menyenangkan dan membangun. Jadi menurut gue, kalau gue harus balik ke titik 0 lagi, ya ini step-step yang akan gue lakukan. Sebagai penutup, coba dong kalian tulis di kolom komen apa pendapat kalian tentang video gue yang satu ini. Dan coba tulis juga kira-kira kalian pengen gue bahas topik apa lagi ya di video-video kedepannya. Jangan lupa subscribe channel ini dan see you in the next video.